Namun kasih Tuhan
Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah maupun dimanapun berada saat ini dalam kondisi sehat dan tetap semangat tentunya di dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan malam ini. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menjumpai hari baru. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dan berikan kemampuan kepada hamba-Mu yang hendak menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Doa pagi online pada pagi hari ini, renungannya saya ambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26. Mazmur 73 ayat 25 sampai dengan 26 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Tema daripada renungan doa pagi online pada hari ini saya beri judul Teguh Menghadapi Pergumulan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukan sebuah perjalanan, seringkali kita diperhadapkan dua pilihan. Ada jalan tol, jalan yang lurus, mulus, dan juga cepat. Ada jalan biasa, jalan yang berliku-liku, banyak kerikil-kerikilnya dan bebatuan. Jalan itu cenderung banyak kemacetan. Namun kebanyakan orang adalah memilih jalan tol, jalan yang cepat, lurus, dan cepat sampai. Namun tidak sedikit juga orang yang memilih jalan biasa, jalan yang berliku-liku, jalan yang banyak kerikil-kerikilnya, berbatuan, bahkan sering kita menjumpai kemacetan. Masing-masing pilihan ada di dalam diri kita, dan masing-masing pilihan ada risikonya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, di dalam bacaan ini Mazmur Asaf dibawanya ke jalan biasa. Asaf di dalam bacaan Mazmur 73 ini berhadapkan pilihan yang tidak sesuai dengan harapan. Mazmur Asaf adalah pelayan Tuhan yang sangat setia. Namun kenyataan hidupnya diperhadapkan dengan macam-macam pergumulan. Tulah sakit penyakit menimpanya. Hidupnya penuh dengan pergumulan. Berbeda dengan temannya, yang dimaksud temannya atau yang dimaksud mereka di dalam bacaan ini adalah orang fasik, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Namun mereka dipandangnya bahagia, sehat, gemuk, tidak sakit-sakitan, bahkan dia berkelimpahan harta. Dengan keberadaan yang dimiliki seperti itu sehingga dia merasa sombong karena kekayaan yang dimiliki, karena kesehatan yang dimiliki, semua adalah hasil kekuatan sendiri. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan melihat kehidupan mereka, tentunya Mazmur Asaf ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa galau di dalam imannya. Bahkan hampir-hampir terpeleset di dalam perjalanannya sehingga akan mengikuti jalan mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, di dalam bacaan tadi yang saya sudah sampaikan di Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 yang bunyinya saya akan ulangi lagi, yaitu siapakah gerangan yang ada padaku? Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di sini, di tempat ini, di dalam firman ini, Mazmur masuk di dalam satu pergumulan iman yang sangat hebat. Sehingga di satu titik Mazmur masuk ke rumah Tuhan, berlutut, berdoa, dan mohon daripada petunjuk Tuhan. Dan Mazmur Asaf menemukan iman yang sesungguhnya. Pemazmur mengambil satu sikap, mengambil satu keputusan,
sadar akan tujuan hidupnya, bahwa tujuan hidupnya hanyalah menginginkan Tuhan ada di dalam dirinya. Tidak peduli tubuhnya kurus kering, tidak peduli kematian ada di depannya, namun dia tetap beriman kepada Kristus. Disinilah iman daripada pemazmur diuji Allah untuk mengikuti jalan Allah ataukah jalan lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, di saat-saat pandemi seperti ini kita juga memiliki banyak pergumulan, di mana awalnya orang hidup dengan tenang, baik, segalanya tercukupi. Namun dengan situasi yang terjadi saat ini, banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan usahanya, banyak orang hampir kehilangan harapan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, untuk menyikapi hal seperti ini tentunya tidak mudah. Sebagai manusia terkadang terpeleset dan sehingga mengambil jalan pintas, jalan yang sesuai dengan pola pikirnya. Namun melalui firman Tuhan pada pagi hari ini diingatkan, mari kita fokus kepada Tuhan, yaitu kita kembali kepada jalan Tuhan sehingga kita sampai tidak jatuh tergeletak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, sikap apa yang hendak kita ambil? Menyikapi situasi ini tentu tidak mudah Bapak Ibu, membutuhkan keteguhan iman. Ketika ada persoalan, pergumulan yang terjadi, yang kita bangun pertama kali, kita harus memiliki keteguhan iman. Dan kita juga harus berdamai dengan hati kita sendiri. Dan kita juga harus mempunyai pola pikir yang sehat, tidak mencurigai siapapun. Tidak mencurigai Tuhan, tidak mencurigai situasi yang terjadi. Kita tetap berdoa. Berdoa adalah salah satu kekuatan iman kita. Kita harus berupaya membangun pekerjaan kita bersama dengan Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya kita boleh sadari apa yang kita bangun ini tidak sendiri. Yang kita bangun ini adalah bersama dengan Tuhan. Kalau toh pencobaan ini Tuhan izinkan terjadi, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi daripada kekuatanmu. Artinya ketika Allah memberikan pencobaan kepada kita, Allah tahu bahwa kita adalah orang yang kuat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita pada pagi hari ini belajar daripada pemazmur Asaf yang sadar betul dengan tujuan hidupnya, yaitu menuruti perintahnya. Dia sangat mengerti pergumulan kita. Allah sangat mengerti pergumulan kita. Dia tidak mungkin mencobai melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita tahan uji, kita akan menerima mahkota yang dijanjikan oleh Allah. Demikian juga tertulis di Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Saat kita ini kita bisa belajar banyak, kita boleh belajar dengan situasi yang terjadi saat ini. Biarlah situasi yang terjadi saat ini tidak semata-mata menghukum diri kita, namun kita boleh merefleksikan diri kita. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat Pondok Makmur yang kami kasihi, mari saat ini kita fokus akan kasih sayang Tuhan. Kita fokus akan perhatian Tuhan. Kita fokus akan pelayanan kita ini untuk hanya kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, untuk mengakhiri renungan ini saya bacakan dari Mazmur 73 ayat pertama. Ini adalah pemazmur menjadi penutup bagian renungan kita. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, yaitu sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersandar kepadanya. Allah sangat suka orang yang tulus hatinya. Dan Allah menghendaki ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi permasalahan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan untuk saya, untuk siapapun yang mendengarkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah sang sumber kasih,
yang mengetahui setiap pergumulan dan harapan umatnya. Pada saat ini kami berdoa kiranya Tuhan memberikan pertolongan untuk jemaat Pondok Makmur dan jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang bergumul tentang imannya, tentang ekonomi, keluarga, sakit penyakit. Kiranya Tuhan sendiri yang melawat umatnya satu persatu dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan. Kami berserah dan kami bersyukur, kami bersandar hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.